Memang masing-masing manusia itu Pak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung derajat manusia itu sendiri. Di dalam tinjauan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, Allah Subhanahu wa taala tuh memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang dengan nama yang berbeda, bahkan dampak pun berbeda. Kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang tuh. Nah, kelebihan-kelebihan itu ya orang sekarang menyebutnya dengan kekuatan supranatural. Allah berikan tuh kepada siapapun, kepada orang baik, bahkan kepada orang durhaka pun Allah berikan. Namanya berbeda, dampaknya pun berbeda. Nah, dari hal inilah ulama membagi jenis-jenisnya ini. Kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang tuh. Ada yang disebut yang pertama tuh irhas, Pak. Yang kedua disebut dengan mukjizat. Yang ketiga namanya karomah. Yang keempat namanya ma'unah. Yang kelima namanya istidraj. Apa tuh irhas? Irhas yang kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, kepada seseorang sebagai tanda kenabian. Jadi suatu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, kepada seseorang yang mana seseorang ini manusia yang suatu kelak nanti akan jadi nabi gitu. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini Pak dilahirkan di Mesopotamia yang sekarang negeri Irak. Hidup di era itu Raja Namrud. Raja yang sangat dolim, bahkan kodoliman yang sangat tinggi itu ngaku dianya sebagai Tuhan. Di eranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud berkembang puncaknya ilmu nujum Pak. Ilmu nujum. Apa tuh ilmu nujum? Ilmu peredaran bintang. Ada yang haram, ada yang halal Pak. Ilmu peredaran bintang ini. Ilmu peredaran bintang yang dikaitkan dengan nasib manusia. Nah ini namanya astrologi. Haram hukumnya Pak. Ya bahasa sekarang disebutnya dengan horoskop tuh Pak. Suka ada tuh Pak kalau saya baca di majalah tuh. Bintang Leo. Asmara lagi sepi gitu Pak. Dompet lagi kering, istrinya kabur. Wah ini payah ini. Itu horoskop Pak tuh. Jadi peredaran bintang dikaitkan dengan nasib manusia, haram tuh Pak begitu tuh. Kata Nabi, barang siapa orang yang mendatangi kahin, dukun, tukang ramal, dia bertanya kepada dukun tukang ramal tuh. Itu kata Nabi baru bertanya doang tuh, mendatangi, sholatnya 40 hari gak diterima. Kemudian dia meyakini apa yang disampaikan tukang ramal tuh. Kata Nabi apa? Faqad kafara ziharon. Dia sudah kafir. Nah itu. Haram hukumnya Pak peredaran bintang, ilmu nujum yang dikaitkan dengan nasib manusia. Tapi kalau ilmu nujum, ilmu peredaran bintang yang dikaitkan dengan untuk menentukan hari, menentukan bulan, menentukan tahun yang disebut dengan hisab, ilmu falak, halal tuh. Menentukan awal bulan Ramadan kapan, nah itu halal Pak. Itu bahasa itunya ilmu astronomi. Nah di eranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud yang sangat zalim, puncaknya ilmu nujum, akhirnya apa? Raja Namrud dibisiki oleh pembesar-pembesarnya tuh Pak. Melalui perhitungan bintang itu tuh. Dikaitkan dengan nasib, kata sang pembesar-pembesarnya, dibisikin tuh Raja Namrud, wahai Namrud, kerajaanmu satu kala akan hancur dengan seorang anak laki-laki. Gerah dia akhirnya. Dia ngomong sama pembesarnya, anaknya udah lahir belum? Belum. Akhirnya dia ngasih instruksi, mulai hari ini, detik ini, awasi tuh perempuan-perempuan yang hamil, kalau lahirnya laki-laki, bunuh. Tuh Pak, serakahnya orang tuh Pak. Takutnya dengan kekuasaannya takut hancur, menghalalkan segala cara. Takutnya sama satu orang laki-laki, akhirnya laki-laki, ribuan laki-laki yang ada di situ dibunuh juga.
serakah tuh Pak. Akhirnya ibunda Nabiullah Ibrahim diilhamkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika lahir laki-laki. Nabiullah Ibrahim diilhamkan tuh ibundanya. Untuk apa? Disembunyikan ke dalam gua. Dibawa ke dalam gua Pak. Atas izin Allah di dalam gua itu batunya itu legok Pak. Seperti kayak tempat bayi aja gitu. Legok. Disimpanlah di situ tuh bayi Nabiullah Ibrahim tuh. Udah ditinggalkan sama ibunda Nabiullah Ibrahim, ditutup pintunya. Coba Pak, anak bayi yang masih merah di dalam gua sendirian. Logika kira-kira hidup apa enggak? Nih, akhirnya apa? Nabiullah Ibrahim tuh makannya dari mana? Qadarullah atas izin Allah, tangan kanannya begini nih Pak nih. Apa namanya? Nyedot, ngempeng. Ternyata kalau anak sekarang suka ngempeng begitu, ternyata Nabiullah Ibrahim juga begitu tuh. Bayinya ngempeng begitu. Atas izin Allah dari jempolnya ini keluar air susu. Gitu Pak. Beberapa hari ditengokin sama ibundanya, aman, balik lagi. Nah sudah situasinya udah aman, udah lama itu Pak. Sampai Nabiullah itu sampai besar tuh di dalam gua tuh. Dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Logika gak nyambung tuh Pak dengan memikirkan bisa ya begitu. Itu namanya irhas tuh. Kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang yang suatu kelak nanti orangnya akan jadi nabi. Tuh Nabiullah Ibrahim. Hampir sama kisahnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam di era Raja Fir'aun sangat zalim, yang mana puncak kezalimannya Raja Fir'aun ngaku sebagai Tuhan Pak. Itu pun puncaknya di era Fir'aun, di eranya Nabi Musa, puncaknya ilmu sihir Pak. Kalau di Nabiullah Ibrahim itu puncaknya ilmu nujum, kalau di Nabi Musa itu puncaknya ilmu sihir, kalau Nabi Isa puncaknya ilmu pengobatan. Nah, Nabi Musa alaihissalam di era Fir'aun puncaknya ilmu sihir, dibisiki tuh Fir'aun oleh pembesar-pembesarnya tuh. Kalau di era Nabi Ibrahim melalui perhitungan nuzum, kalau ini di era Fir'aun pembesar-pembesarnya dihitungnya melalui mimpi. Dibisikilah Fir'aun tuh, wahai Fir'aun, kerajaanmu akan hancur. Oleh siapa? Oleh laki-laki dari kalangan Bani Israel. Udah lahir belum? Belum. Kasih fatwanya lagi Pak, instruksi. Udah, mulai sekarang awasi perempuan-perempuan yang hamil, lahir laki-laki, bunuh. Akhirnya apa hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah? Ibunda Musa alaihissalam melahirkan laki-laki, diilhamkan oleh Allah. Ini sebagai bentuk irhas Pak. Dibisiki, diilhamkan tuh ibunda Nabi Musa, masukkan nih bayi nih ke dalam kotak. Dialirkan ke Sungai Nil. Sungai Nil itu besar Pak. Kalau berair banjir serem tuh. Kita aja lihat BKT tuh. Kalau airnya lagi tinggi serem kita kalau jalan di pinggirnya. Takut kecebur di pinggir tuh. Itu BKT. Ini lebih gede dari itu Pak. Akhirnya Pak di era Fir'aun, Sungai Nil yang gede itu diurai airnya tuh Pak. Dibikin sodetan-sodetan untuk irigasi, pengairan sawah, pertanian. Nah dibikin sodetan. Nah, kemudian bayinya Musa, Nabi Musa alaihissalam dimasukkan ke dalam kotak, dialirkan Sungai Nil atas izin Allah. Kotak itu ngalir ke sodetan kali yang menuju istana Fir'aun. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun namanya Siti Asia Pak. Tuh atas izin Allah dibuka, bayi lagi montok-montoknya Pak. Fir'aun dengan Siti Asia itu nggak punya anak Pak, nggak punya keturunan. Melihat anak bayi yang mau montok, senang kan Siti Asia melihat ada bayi montok begitu. Diambil Pak, dibawa ke istana, dihadapkan kepada Fir'aun. Bang, nih saya dapat bayi. Pas dilihat oleh Fir'aun, melihat tahu dia bahwa ini Bani Israel. Allahu Akbar. Ada Pak, kulit Bani Israel dengan kulitnya penduduk asli. Penduduk aslinya Fir'aun tuh Mesir itu Kipti. Kalau penduduk pendatangnya itu Bani Israel. Di eranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pernah berkuasa di Mesir. Akhirnya keluarga-keluarganya yang dari Palestina dibawa ke Mesir semua. Berkembang biak tuh keturunan Bani Israel. Sampailah kepada Nabi
Musa alaihissalam. Kulitnya itu kemerah-merahan Pak. Bani Israel itu kepirang-pirangan rambutnya tuh. Tahu nih, ini bayi Bani Israel nih mau dibunuh Pak. Kata Asia, jangan bang, ini bayi kita rawat, kita nggak punya anak. Gitu. Tapi dia nih Bani Israel suatu kala akan menghancurkan kerajaan kita. Tenang bang, kita yang rawat. Gitu. Akhirnya gede-gede, Nabi Musa alaihissalam kurang lebih ya sudah bisa merangkak Pak. Merangkak tuh kira-kira usia berapa tahun tuh Pak? Berapa bulan tuh Pak Putro? Anak saya tuh yang perempuan tuh 12 bulan udah bisa berdiri, bisa jalan. Ya kurang lebih 8 atau 9 bulan lah merangkak tuh Nabi Musa merangkak Pak. Lagi gembul-gembulnya Pak, lagi gemuk-gemuknya. Gemes Raja Firaun lihat Nabi Musa kecil tuh dipangku Pak. Dipangku, Nabi Musa alaihissalam langsung narik jenggotnya tuh Pak. Ya Nabi Musa itu kan Nabi yang kuat Pak. Diterangkan di dalam Al-Quran, nonjok sekali aja mati tuh orang Kipti. Itu Fir'aun, jenggotan ditarik. Sakitnya luar biasa, murka Fir'aun. Aduh dasar nih, dasar anak Bani Israel kecilnya aja udah berani begini, apalagi gedenya katanya gitu. Akhirnya mau disembelih, udah pedang mau disembelih. Kata Siti Asia, jangan bang, ini masih kecil belum ada akalnya. Akhirnya untuk membuktikan itu Siti Asia bawa 2 mangkok. Mangkok satu isinya jamroh, yaitu bara api. Mangkok yang satu lagi isinya roti. Dihadapkan kepada Nabi Musa kecil tuh. Akhirnya Nabi Musa merangkak tuh. Awalnya mau ngambil yang mangkok isi roti Pak, wangi. Akhirnya dibalikkan oleh malaikat Jibril, sudah ngambil mangkok yang isi jamroh bara api. Dimakan tuh bara api itu. Sehingga Nabi Musa itu lidahnya agak keluh, susah berbicara gitu. Maka doanya ketika disuruh berdakwah kepada Raja Fir'aun, doanya apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan. Lepaskan ikatan lidahku ini. Itu Pak namanya irhas, tanda kenabian begitu tuh. Nah, itu Nabi Musa alaihissalam. Irhas sebagai kelebihan yang Allah berikan sebagai bentuk tanda kenabian. Yang kedua mukjizat, diberikan kelebihan sebagai penguat kenabian, mukjizat diberikan kepada nabi. Nah, yang ketiga namanya karomah. Itu mah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Ashabul Kahfi. Tidur di gua 309 tahun. Coba mikir secara kamu, tidur di gua udah kayak ada AC-nya Pak, 309 tahun. Dari mana makannya tuh Pak? Itu karomah namanya tuh. Nah, yang keempat namanya maunah pertolongan Pak. Nah, umumnya kepada kita orang-orang baik nih, yang belum sampai derajatnya kepada derajat orang wali gitu. Ada orang Pak jalan, tiba-tiba di belakang ada anjing galak, dikejar dia tuh, guguk dikejar, mentok di depan ada kali, lebarnya kurang lebih 8 meter. Kalau berhenti anjing gigit nih, akhirnya dia loncat kali yang lebarnya 8 meter, loncat Pak, nyampe ke ujung. Melihat begitu anjing cuma melongo aja gitu, bisa ya 8 meter bisa loncat. Dianya sombong, gua ternyata bisa ya loncat kali lebar 8 meter bisa loncat. Selamat, sombong dia. Nyoba sekali lagi Pak, loncat kejebur. Nah, itu namanya maunah Pak. Maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima istidraj. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, yang mana manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan juga Pak sebagai bentuk siksaan kepada dia. Nah, inilah hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah.